Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dengan NIM 230102100020 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam YIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran, dan tokohnya pada masa klasik dan modern. Langsung saja pembahasannya. Aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokohnya pada masa klasik dan modern. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran ini merupakan suatu aliran dalam kalam yang bermula dari sebuah kekuatan politik. Dikatakan Khawarij karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah. Pokok pikiran aliran ini ada 3 sebagai berikut. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah termasuk orang kafir. Orang yang terlibat perang Jamal, yakni perang antara Ali dan Aisyah, dan pelaku arbitrase antara Ali dan Muawiyah dihukum kafir. Menurut mereka tidak harus keturunan Nabi. Yang kedua, aliran Murji'ah. Al-Hasan bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi bagi kelompok ini berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar masih tetap mukmin, atau mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Adapun pokok pikirannya, pengakuan iman Islam cukup dalam hatinya saja dan tidak dituntut membuktikan keimanan dengan perbuatan. Yang kedua, selama orang Islam meyakini 2 kalimat syahadat, apabila ia berbuat dosa besar maka tidak tergolong kafir. Tokohnya di moderat Abu Dzar Al-Ghifari dan di ekstrem Jahm bin Safwan. Aliran Mu'tazilah. Aliran ini merupakan aliran yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Aliran mempunyai 5 doktrin atau yang disebut al-usul al-khamsah, yaitu keesahan Tuhan atau tauhid, keadilan Tuhan atau al-adl, janji dan ancaman atau al-wa'ad wa al-wa'id, posisi di antara 2 tempat atau al-manzilah bin al-manzilatain, amar ma'ruf nahi munkar atau al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Tokohnya yaitu Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang keempat, aliran Qadariyah. Aliran ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhani. Isi aliran ini adalah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, manusia berbuat karena kekuatan sendirinya, tanpa ada campur tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pikirannya yaitu Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusia bebas menentukan amal perbuatannya. Allah Esa dan tidak memiliki sifat. Yang ketiga, pelaku dosa besar adalah fasik. Tokohnya adalah Ma'had al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Kelima adalah faham Jabariyah. Jabariyah merupakan faham keterpaksaan manusia. Menurut faham Jabariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Menurut faham ini, manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokohnya yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Keenam, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan Ali bin Abi Ismail al-Asy'ari. Lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Putra dari Abu Musa al-Asy'ari, wakil Sayyidina Ali ketika ringan dengan Muawiyah. Masa kecil al-Asy'ari belajar dengan tokoh Mu'tazilah terkenal yaitu Abu Ali al-Jubai atau bapak tirinya untuk mempelajari ajaran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dianut al-Asy'ari sampai usia 40 tahun. Pikirannya yaitu sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya antara Mu'tazilah dan Mu'tazilah. Kekuasaan Allah dan perbuatan manusia, keadilan Allah, melihat Allah di akhirat, dosa besar, janji dan ancaman, dan syafaat Rasulullah. Yang ketujuh, aliran Salafi. Aliran Salafi banyak diikuti orang-orang Hanabilah pada abad ke-4 Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang cenderung mempertahankan ulama salaf. Maka aliran ini dinamakan aliran salaf. Pada abad ke-7 Hijriah, aliran ini menjadi kuat dengan munculnya Ibnu Taimiyah ke Syria 661 sampai 728 Hijriah pada abad ke-12 Hijriah. Aliran Salafi dikembangkan di Saudi Arabia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pendapatannya dikenal dengan sebutan Wahabi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah dan dalil-dalil
ditujukan oleh nas, karena nas tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Aliran Salafi tidak tercatat kepada logika rasional. Aliran Wahabi. Nama Wahabi diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab tahun 115 sampai 1201 Hijriah bertepatan 1703 sampai 1787 Masehi. Nama ini diberikan oleh lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan golongan Wahidin. Wahabi menganggap kelompoknya adalah ahlu sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengikuti mazhab Imam Ahmad Hanbal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya adalah pemikiran kalam klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologi yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah yang telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pemikiran kalam modern. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Metode penafsiran. Ibnu Taimiyah tidak pernah menyampaikan fatwa terkait dengan kehidupan ini, baik persoalan akidah, fikih, tasawuf, maupun persoalan sosial dan politik, kecuali mendasarkannya kepada Al-Quran dan hadis. Konsep teologi. Ibnu Taimiyah membagi persoalan teologi menjadi 3 kebagian, yaitu 1. Rububiyah, 2. Al-uluhiyah, 3. Tauhid asma wa al-sifat. Pemikiran Ibnu Abdul Wahab. Pemikiran teologis tauhid Muhammad Ibnu Abdul Wahab berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan kerusakan tauhid dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Azzariyat ayat 56 yang artinya, "Dan sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia itu, melainkan agar mereka berbakti kepadaku semata." Pembagian tauhid. Tauhid menurut Muhammad Ibnu Abdul Wahab dibagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid hududiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.